الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Thumma sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati keluarga almarhum, yang saya muliakan, saya hormati tokoh masyarakat di Tafure, RT, RW dan hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tadi kita mendengar sendiri bahwa almarhum ini di akhir umurnya itu sempat mengkhatamkan Al-Quran. Ada di dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi." Wa fi riwayah, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu ghadahu ila al-jannah." Wa fi riwayah, "Manzilatu fi akhir ayah taqra'u." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari 3 hadis tadi yang saya sebutkan, ada satu riwayat Nabi katakan, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Dan siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidupnya, maka Al-Quran itu akan menuntun dia hingga ia masuk ke dalam surga. Kemudian di hadis yang ketiga, Nabi mengatakan bahwa akhir ayat yang kamu baca, maka itulah pangkat kamu di akhirat. Nah, jadi kita ingin mengetahui bahwa seorang ini memiliki pangkat atau derajat di akhirat, maka itu bisa diketahui daripada bacaan Al-Quran yang paling akhir. Kalau yang paling akhir di Al-Quran itu adalah surat An-Nas. Ya, kalau khataman paling awal surat Fatihah, paling akhir surat An-Nas. Ada 114 surat. Nah, apalagi mengkhatamkan. Gitu. Mengkhatamkan Al-Quran itu sebagaimana mengkhatamkan umurnya dalam keadaan baik. Seseorang nanti dibangkitkan di hari kiamat, itu dinilai amal terakhir. Dikatakan oleh Imam Munawi dalam Faidul Qadir, kitab hadis berjudul Faidul Qadir, itu dikatakan, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih wa yub'atsu anhu ala ma mata alaih. Seseorang itu wafat, keadaannya itu mengikuti aktivitas hidupnya sehari-hari. Beliau wafat menutup dengan membaca Al-Quran, bahkan mengkhatamkan, ya memang karena sehari-harinya rajin baca Al-Quran. Itu biasanya seperti itu. Dan nanti dibangkitkan di hari kiamat, kita ini orang Islam percaya bahwa kita hidup di dunia ini ya bukan kehidupan yang sebenarnya. Ya, wa ma hadhihi dar wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin illa hiya kat-tariq ila al-watani wa ma dar illa jannatun liman ittaqa wan narun liman lam yattaqillah fasma'an. Dikatakan oleh para ulama bahwa dunia tempat transit lewat jembatan. Kehidupan kita yang sebenarnya yang abadi itu hanya 2, jannah atau nar, surga atau neraka. Nah, beliau menutup dengan membaca Al-Quran
Kata para ulama, berarti hidupnya sering membaca Al-Quran. Maka meninggal dalam keadaan amal akhirnya membaca Al-Quran. Dan istimewanya, yub'ats. Nah, nanti di hari kebangkitan, kita percaya nih bahwa ada namanya hari kebangkitan. Setelah kita meninggal, bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari segalanya. Dan nanti akan dibangkitkan dalam keadaan ruh dan jasad. Ya, kita diajarkan oleh ulama-ulama kita bahwa ketika dibangkitkan itu sama seperti kita hidup di dunia ini. Ada jasad, ada ruh. Makanya di surat Yasin itu Allah Ta'ala berfirman, innama nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami akan menghidupkan orang-orang yang mati. Allah memulai ayat ini dengan kami akan menghidupkan orang-orang yang mati. Yang namanya menghidupkan yang mati, orang ketika mati atau wafat, itu berarti ruhnya sudah lepas dari jasad. Dan ketika Allah nyatakan kami akan hidupkan mereka, orang-orang yang telah mati, maka maknanya ketika itu Allah kembalikan lagi ruh dan jasad, sehingga disebut dengan hidup. Kalau hanya ruh saja bukan disebut hidup, atau jasadnya saja tanpa ruh juga bukan disebut hidup. Ketika disebut hidup berarti ada ruh dan jasad. Maka surat Yasin ini di ayat ini sudah menegaskan bahwa innama nahnu nuhyil mauta. Innama, kami hanya akan menghidupkan orang-orang mati. Jadi kita nanti hidup kembali lagi. Nah, justru kebangkitan itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kenapa dikatakan kehidupan yang sesungguhnya? Karena setelah nanti di akhirat gak ada lagi yang namanya mati atau wafat. Itulah kehidupan. Kalau di dunia siapapun dia yang namanya makhluk, tadi dibacakan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Siapa yang bernyawa pasti merasakan, ya. Allah pakai lafaz merasakan. Jadi ada rasa itu, kematian itu ada rasa. Setiap yang bernyawa, berjiwa pasti merasakan kematian. Rasanya dua. Yang pertama, orang-orang mukmin ketika meninggal rasanya nikmat, nggak ada rasa sakit. Nah, orang-orang yang mohon maaf yang meninggal su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik, ya mereka merasakan sakit. Jadi ada rasa dalam kematian. Nah, tadi saya kaitkan bahwa amal akhir itu penentuan kita. Kita rajin ibadah, tapi meninggalnya naudzubillah min dzalik dalam keadaan maksiat, maka yang dihitung maksiat. Innamal a'malu bi khawatimiha. Semua amalan dihitung bagian pengakhiran, kata Nabi Muhammad SAW. Seseorang ketika meninggal ditutup usia dengan amal baik, maka sekalipun ada kekurangan di hidupnya daripada perbuatannya, ada dosa dan sebagainya, yang dihitung bagian akhirnya. Dan bagian akhir ini yang menentukan adalah kehidupan kita. Makanya seorang ketika dia menghabiskan umurnya untuk taat kepada agama ini, dan di akhir zaman akan sangat sulit. Nabi sudah mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal ghabid 'alal jamri. Akan datang satu zaman menimpa manusia, orang yang berpegang teguh dengan agamanya itu seperti memegang batu bara. Kenapa? Yajid masyaqqah wa aqabah wa tahaddiyan. Dia mendapati banyak tantangan, banyak kesulitan ketika menjalankan hukum agama. Tapi orang semacam inilah yang nanti meninggalnya baik. Makanya nanti di hari kiamat beliau dibangkitkan dalam keadaan membaca Al-Quran. Kalau sudah dibangkitkan dalam keadaan membaca Al-Quran, gak ada lagi yang namanya proses perhitungan amal. Gak ada lagi yang namanya mizan. Langsung Allah perintahkan, ini fulan, ya malaikat adkhilhu ilal jannah. Kasih masuk dia ke surga, bighairi hisab, tanpa hisab. Dan yang luar biasa, Al-Quran ini bisa bicara di hari kiamat. Dan bukan sekedar berbicara, dia memberikan syafaat, pertolongan kepada orang yang selalu membaca Al-Quran, hidup dengan Al-Quran,
mengamalkan isi Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang yang nanti mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Maka Nabi bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya di hari kiamat. Nah, saya ingin ngasih semacam tips. Ya, ada dulu seorang soleh bermimpi berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi itu, Nabi mengatakan, jadi orang ini mengeluhkan bahwa agama ini sudah makin banyak ditinggalkan oleh orang Islam itu sendiri, ajaran-ajarannya. Dan banyak fitnah, banyak tantangan yang terjadi di akhir zaman. Wahai Rasul, kiranya saya kalau ingin selamat, apa pegangan saya di akhir zaman? Nabi mengatakan, yaitu kamu pelajari satu kitab yang ditulis oleh ulama terdahulu Imam Ghazali. Judulnya Ihya Ulumuddin. Ya. Ini kitab kalau diamalkan dia selamat. Orang yang di akhir zaman belajar kitab Ihya, mengamalkan kitab Ihya, maka dia orang yang akan selamat di dunia maupun di akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab Ihya itu kesimpulan Al-Quran dan Sunnah. Kitabun hawa ilma al-kitabi wa sunnah. Kitab Ihya adalah kitab yang menghimpun ilmu Al-Quran dan ilmu hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya ini sekarang sudah diterjemahkan, ya. Memang afdolnya dengan guru, tapi akhir zaman untuk mencari guru juga sulit. Maka cobalah cari ringkasan kitab Ihya untuk menjadi bacaan sehari-hari. Selain membaca Al-Quran dan lain zikir, kitab ini dibaca dan diamalkan. Itu akan membawa keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ada satu ulama bernama Jamaluddin Muhammad Al-Qasimi meringkas kitab Ihya berjudul Mau'izatul Mu'min min Ihya'i Ulumuddin, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi nasihat, karena Nabi mengatakan kematian itu nasihat terbaik. Kalau kematian seseorang tidak dijadikan nasihat bagi diri kita, maka dari mana lagi nasihat yang ampuh untuk bisa melunakkan hati kita? Kalau dengan kematian pun kita tidak bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, maka dari mana lagi kita bisa mengambil pelajaran? Kafa bi mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Kemudian saya ijazahkan untuk senantiasa membaca doa agar kita meninggal husnul khotimah, yaitu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ini Sayyidina Ali babul ilm karramallahu wajha, beliau mengatakan siapa yang membaca doa tersebut qasama zahra syaitan, dia seperti menghancurkan tulang punggung syaitan. Kenapa? Karena syaitan ini visi misinya jelas, yaitu ingin menjerumuskan manusia agar masuk ke dalam neraka. Nah, orang yang membaca doa tersebut di hari itu, maka Allah akan jaga dia tidak akan wafat dalam keadaan sul khotimah. Dan itu menghancurkan visi misinya syaitan. Seakan-akan kita menghancurkan tulang punggungnya. Jadi banyak untuk kita di akhir zaman untuk membaca Al-Quran, untuk membaca zikir, dan juga salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa insyaallah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur, sehat wal afiah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina Abdul Habaib wa ala khatanihi amiril mu'minin Ali bin Abi Talib wa ala sibtail Hasan wal Husain wa ummihim al-batuli zahra'i dawil mafakhiri wal manakib. Salatan wa salaman daiman abadan sarmada la yuhsihi mahasib. Wa as'aluka Allahumma bijahim ladayka an tuzila lana al-ataya al-mawahib wa an tasrifa anna jami'al balaya wal masaib wa an tulhiqana bihim ya Allah ya Rabbana fi a'la al-maratib. Bismillahin nur nur, bismillahin nur ala nur, bismillahilladzi huwa mudabbirul umur, bismillahilladzi khalaqan nur min nur wa anzalan nur ala tur fi kitabin mastur biqadarin magdur ala nabil mahbur
Alhamdulillahilladzi huwa bil izzi madhkur wa bil fakhri mashhur wa ala sarra'i wad dharra'i mashhur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wakshif qulubana waslih zata bainana. Allahumma ja'alna qabrahu rawdah min riyadil jannah wa la taj'al hufratan min hufari niran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah tajia yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penyampaian tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Al-Habib, dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua untuk dunia dan akhirat. Dan beliau sudah mengirimkan juga doa buat almarhum, kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih. Dan tadi Bapak Ustadz sempat menyampaikan bahwa intinya yang utamanya kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan sebagai contoh bagi almarhum yang merupakan salah satu amal ibadahnya dunia wal akhirat, dan insya Allah kita bisa mengijabah beliau, dan apa yang telah dikerjakan oleh beliau juga menjadi memuhasabah diri kita masing-masing. Semoga mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirat, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu jamaah tajia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekali lagi atas nama kami keluarga yang berduka memohonkan maaf dan ucapan terima kasih kembali bagi Bapak Ibu hadirin, terutama tetangga yang kini telah menghantarkan orang tua kami, saudara kami sampai ke pemakaman, hingga sampai akhir ini telah memberikan doa kepada almarhum, yang tentunya insya Allah kita sama-sama mendoakan almarhum bisa diterima amal ibadahnya, bisa ditempatkan di tempat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga doa yang kita kirimkan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami yang terakhir atas nama keluarga yang berduka memohonkan maaf apabila ada pelayanan kami dari pemakaman hingga sampai malam ini kurang berkenan, dan kami juga menyiapkan cicipan ala kadarnya